Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap sehat, semangat dimanapun kita berada. Di kesempatan kali ini kembali lagi di mata kuliah gelombang dan optik. Nah, pada hari ini, pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhajim Fikri, ada Mbak Ica, Mbak Ajeng, Mbak Erlina, dan Mbak Dea, akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Silakan teman-teman bisa menyimak rekaman ini dengan baik. Yang pertama ada gelombang berjalan. Pengertiannya sendiri, gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dari medium yang satu ke medium yang lain dengan nilai amplitude yang konstan. Jadi nilai amplitudenya itu sama. Nah, gelombang berjalan ini punya banyak manfaat, antara lain yaitu gelombang air laut yang kita ketahui dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik. Ada juga yaitu sebagai hobi bagi para peselancar di pantai, ataupun bisa menjadi pekerjaan bagi nelayan karena perahunya digerakkan melalui gelombang berjalan. Oke, kita lanjut. Ini ada sebuah contoh, yaitu seutas tali yang digetarkan sehingga membentuk gelombang transversal. Seperti pada gambar. Dari gambar tersebut dapat diambil sebuah persamaan, yakni Y sama dengan A sin omega T, di mana Y itu merupakan simpangan gelombang, satuannya meter. Kemudian A itu amplitude gelombang, satuannya juga meter. Amplitude sendiri itu simpangan terjauh. Kalau Y itu simpangannya saja, kalau amplitude itu simpangan paling jauhnya. Terus yang hurufnya seperti W, ini bukan W, ini bacanya omega, itu adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Kemudian ada T kecil, itu adalah waktu, satuannya sekon. Selanjutnya, masih di gambar yang tadi, teman-teman bisa lihat di titik P yang ada di kanan gambar itu. Nah, ternyata di titik P itu ada persamaan simpangan gelombang, yaitu YP sama dengan A sin omega dalam kurung T plus minus X per V. Nah, dari persamaan tersebut itu dapat dijabarkan lagi, YP sama dengan A sin dalam kurung, ini omeganya masuk ya, jadinya omega T plus minus omega X per W, kayak gitu. Nah, karena omega per V itu adalah konstanta atau K sama dengan omega per V, maka dapat ditulis YP sama dengan A sin dalam kurung
omega T plus minus Kx. Nah, keterangannya itu YP itu simpangan gelombang pada titik P. Omega itu adalah kecepatan sudut getaran, satuannya radian per sekon. Kemudian T kecil itu waktu, satuannya sekon. Kemudian K konstanta gelombang, sedangkan X itu posisi titik P. Nah, posisinya ini diukur dari titik asalnya. Titik asalnya di mana di gambar tersebut itu adalah O. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sudut fase, fase dan beda fase pada gelombang. Yang pertama, ada persamaan simpangan gelombang berjalan, yaitu YP sama dengan A sin 2pi dalam kurung T kecil per T besar plus minus X per lambda. T kecil sendiri itu waktu, sedangkan T besar ini bukan suhu ya. Ini T besar di sini yaitu periode. Nah, selanjutnya dapat dihitung besar sudut fase, yaitu theta P sama dengan 2pi per 2pi dalam kurung waktu per periode plus minus X per lambda. Nah, ada juga mu P sama dengan waktu per periode plus minus X per lambda. Kemudian yang terakhir, persamaan beda fase dapat dituliskan yaitu dengan menghitung delta mu. Delta mu itu sendiri mu1 min mu2. Nah, nanti hasilnya adalah hasil akhirnya yaitu delta X per lambda. Hasil akhirnya saya ulangi yaitu delta mu sama dengan delta X per lambda. Tadi kita sudah membahas tentang gelombang berjalan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai gelombang tegak atau nama kerennya yaitu gelombang stasioner. Pengertiannya sendiri, gelombang tegak atau biasa kita kenal dengan gelombang stasioner merupakan suatu gelombang di mana amplitudenya berubah terhadap posisi. Ini kebalikan dari gelombang berjalan yang tadi. Kalau gelombang berjalan itu amplitudenya konstan, nah kalau di gelombang stasioner amplitudenya itu berubah. Nah, ini ada sebuah ilustrasi mengenai gelombang stasioner. Kalau dilihat, partikel-partikel yang dilalui gelombang itu bergetarnya naik turun dan amplitudenya itu berbeda. Perbedaannya itu bergantung pada posisinya. Selanjutnya ada gelombang stasioner pada tali dengan ujung yang bebas. Nah, saat gelombang stasioner itu digetarkan,
itu terjadi pemantulan di ujung bebas dan dapat ditulis dengan persamaan. Yang pertama, YP sama dengan 2A sin 2pi dalam kurung waktu per periode dikurangi 1 per lambda cos 2pi dalam kurung x per lambda, atau YP sama dengan 2A cos 2pi dalam kurung x per lambda sin 2pi dalam kurung waktu per periode dikurangi 1 per lambda. Mau pakai yang mana? Dua-duanya boleh, disesuaikan dengan keadaan yang ada. Kalau tadi pada tali yang ujungnya itu bebas, ini ada gelombang stasioner pada tali dengan ujung yang terikat. Nah, ini dapat ditulis persamaannya, yaitu YP sama dengan 2A sin 2pi dalam kurung x per lambda cos 2pi dalam kurung waktu per periode dikurangi 1 per lambda. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kecepatan gelombang stasioner. Nah, karena adanya kecepatan gelombang stasioner, itu melahirkan suatu hukum. Hukumnya itu disebut hukum Melde. Nah, hukum Melde itu seperti apa? Hukum Melde itu mempelajari tentang besaran yang mempengaruhi cepat rambat gelombang transversal pada tali. Nah, persamaannya sendiri, V sama dengan akar dari FL per M, atau V sama dengan akar dari F per mu. Nah, V sendiri itu tadi kecepatan atau cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Sedangkan F itu gaya tegangan, satuannya Newton. Mu itu sendiri L per M, massa kawat persatuan panjang, yaitu kilogram per meter. Itu tadi pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penyampaian materi, saya mewakili kelompok 2 memohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, jaga kondisi badan, dan kita semua selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Mungkin itu saja, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.